dongeng, dan legenda. Legenda asal-usul werewolf atau manusia serigala merupakan salah satu mitos yang terkenal dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, terutama di Eropa. Werewolf digambarkan sebagai manusia yang dapat berubah menjadi serigala, terutama saat bulan purnama. Makhluk ini dikenal ganas, liar, dan memiliki dorongan untuk memburu manusia sebagai mangsa. Transformasi menjadi werewolf biasanya dipicu oleh gigitan atau cakaran manusia serigala lain, di mana orang yang terkena serangan tersebut akan berubah menjadi werewolf. Perkembangan legenda di abad pertengahan Eropa. Legenda ini mulai populer pada masa abad pertengahan di Eropa, di mana masa itu masyarakat masih diliputi oleh takhayul dan ketakutan terhadap hal-hal supranatural. Pada masa itu, banyak orang tinggal di daerah terpencil, di dekat hutan lebat, yang memicu rasa takut akan makhluk buas. Di tengah kondisi ini, cerita-cerita tentang manusia yang berubah menjadi serigala mulai menyebar. Serigala, yang saat itu umum di Eropa, sering dianggap sebagai ancaman besar bagi manusia dan ternak mereka. Maka tak heran bila mitos tentang manusia serigala mulai terbentuk. Nama untuk manusia serigala berbeda di berbagai negara. Di Norwegia, mereka disebut Ulfhednar, di Skotlandia disebut Wolfer, di Denmark dan Swedia disebut Vanulf, di Ukraina disebut Wolfkulak, sementara di Argentina mereka dikenal dengan nama Lobizon. Sejarah legenda manusia serigala. Cerita mengenai manusia serigala telah ada sejak zaman kuno. Pada abad pertama SM, dalam karya sastra Satyricon yang ditulis pada masa Kaisar Nero, ada cerita tentang manusia yang berubah menjadi serigala, lengkap dengan perubahan bentuk tubuh dan kekuatan yang luar biasa saat bulan purnama. Selain itu, sejarawan Yunani kuno Herodotus menyebutkan bahwa sekitar 2400 tahun sebelumnya, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Polandia, beberapa anggota masyarakat dapat berubah menjadi serigala selama beberapa hari dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa mitos manusia serigala sudah beredar lama, bahkan sebelum Eropa masuk ke abad pertengahan. Manusia serigala dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, kisah manusia serigala muncul dalam cerita tentang Raja Lycaon dari Arkadia. Raja Lycaon terkenal kejam dan licik. Suatu ketika, Dewa Zeus menyamar sebagai seorang musafir untuk menguji kebaikan sang raja. Namun, Lycaon mengenali Zeus dan berusaha membunuhnya dengan menyajikan daging manusia sebagai hidangan. Zeus, yang mengetahui niat jahat Lycaon, berhasil selamat dari jebakan tersebut dan sangat marah. Sebagai hukuman, Zeus menghancurkan istana Lycaon dan mengutuk raja beserta seluruh keturunannya untuk berubah menjadi manusia serigala seumur hidup. Dari kisah inilah muncul istilah lycanthrope, yang berasal dari kata Yunani, Lycaon, nama raja tersebut, dan thrope yang berarti manusia. Lycanthrope kemudian digunakan untuk merujuk pada manusia yang bisa berubah menjadi serigala, atau manusia serigala. Kepercayaan dalam tradisi Romawi dan Yunani. Dalam tradisi Romawi dan Yunani kuno, ada kepercayaan bahwa manusia yang memberi korban manusia sebagai persembahan akan dihukum oleh para dewa dengan mengubah mereka menjadi manusia serigala. Kisah tentang manusia serigala dianggap sebagai peringatan moral terhadap tindakan barbar, seperti kanibalisme atau pembunuhan, yang ditentang oleh norma masyarakat pada saat itu. Secara keseluruhan, legenda manusia serigala berkembang menjadi simbol ketakutan akan sisi liar dan buas dalam diri manusia, serta bagaimana masyarakat mempersepsikan hubungan. Legenda manusia serigala terus berkembang seiring waktu dan menyebar ke berbagai budaya, dengan variasi cerita yang menyesuaikan konteks lokal dan kepercayaan masyarakat setempat. Meskipun asal mula mitos werewolf dapat ditelusuri ke kisah-kisah mitologi Yunani dan Romawi, gagasan ini kemudian menyatu dengan legenda di Eropa selama abad pertengahan dan dilanjutkan ke era modern. Manusia serigala di abad pertengahan. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa sangat percaya pada sihir, takhayul, dan dunia supranatural. Mereka percaya bahwa manusia bisa berubah menjadi makhluk buas, termasuk serigala, melalui kutukan, sihir hitam, atau perjanjian dengan iblis. Pengaruh kepercayaan agama yang kuat pada waktu itu, terutama di Eropa Barat, menciptakan ketakutan terhadap segala hal yang berbau penyimpangan, termasuk cerita tentang manusia serigala. Selama masa ini, banyak orang dituduh sebagai manusia serigala, terutama dalam periode yang disebut Werewolf Trials, atau pengadilan manusia serigala.
Mirip dengan pengadilan penyihir yang terjadi pada waktu yang sama, orang-orang yang dituduh sebagai manusia serigala sering kali mengalami hukuman berat. Di Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, tuduhan manusia serigala banyak muncul. Dan orang-orang yang dianggap terlibat dalam sihir atau perilaku aneh sering dijatuhi hukuman mati. Salah satu kasus terkenal adalah Gilles Garnier, seorang pembunuh berantai di Prancis abad ke-11 yang mengaku bisa berubah menjadi serigala dan memburu anak-anak. Ia kemudian dieksekusi sebagai manusia serigala. Asal-usul ilmiah dan psikologis. Sementara mitos manusia serigala secara historis diselimuti oleh elemen mistis, beberapa penjelasan ilmiah dan psikologis juga muncul terkait dengan fenomena ini. Salah satu penjelasan yang ditawarkan adalah porfiria, sebuah gangguan metabolisme yang menyebabkan kulit menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, perubahan warna kulit, dan pertumbuhan rambut berlebih. Gejala ini sering disalahartikan sebagai tanda-tanda bahwa seseorang berubah menjadi makhluk buas. Selain itu, kondisi mental yang dikenal sebagai lycanthropy klinis juga merupakan fenomena psikologis, di mana seseorang percaya bahwa dirinya telah berubah menjadi serigala atau binatang lain. Orang yang menderita kondisi ini bisa menunjukkan perilaku yang menyerupai hewan liar. Di samping itu, banyak penjelasan tentang manusia serigala yang berkaitan dengan kejadian serangan serigala nyata pada masyarakat pedesaan Eropa. Pada zaman itu, serigala adalah ancaman nyata, dan seringkali serangan-serangan ini menyebabkan histeria massal yang memicu kisah-kisah tentang manusia yang bisa berubah menjadi serigala. Narasi ini semakin diperkuat oleh kondisi lingkungan, terutama di musim dingin ketika serigala menjadi lebih agresif dalam mencari makanan. Pengaruh budaya modern. Legenda manusia serigala kemudian menyebar lebih luas lagi dengan munculnya karya sastra dan budaya populer. Pada abad ke-19, karya-karya seperti novel The Werewolf oleh Clemens Hausmann dan pada awal abad ke-20, film The Wolfman's Menopause memperkuat gambar manusia serigala dalam budaya populer. Dalam cerita-cerita modern ini, manusia serigala sering digambarkan sebagai makhluk yang dikutuk, dan transformasi menjadi serigala biasanya terjadi di bawah sinar bulan purnama. Ada juga elemen tragis dalam banyak kisah ini, di mana karakter utama berjuang untuk mempertahankan kemanusiaannya setelah menjadi makhluk buas. Di era modern, mitos manusia serigala terus beradaptasi dalam berbagai bentuk, mulai dari film horor, acara TV, hingga permainan video dan karya fiksi lainnya. Werewolf juga menjadi bagian dari dunia fantasi yang lebih besar, sering muncul bersama makhluk supernatural lainnya, seperti vampir, penyihir, dan zombie. Dalam banyak interpretasi modern, werewolf tidak lagi hanya digambarkan sebagai makhluk jahat yang berburu manusia, tetapi juga sering dilihat sebagai karakter tragis yang dikutuk atau dipaksa menjalani hidup dalam dualitas, terjebak antara dunia manusia dan dunia binatang. Kesimpulan, legenda asal-usul werewolf mencerminkan ketakutan manusia terhadap sisi liar dan tak terkendali dari alam, serta ketidakpastian akan kemampuan kita untuk mengendalikan sisi buas dalam diri kita. Dari kisah Raja Licaon dalam mitologi Yunani hingga pengadilan manusia serigala di Eropa abad pertengahan, manusia serigala menjadi simbol transformasi yang mengerikan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam dunia modern, mitos ini tetap menarik karena mampu menyampaikan cerita tentang perjuangan antara manusia dengan sifat alaminya yang tak terkendali, serta ketakutan akan hal-hal yang tidak kita pahami dalam alam liar.